Ya, Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Kali ini narasumber saya bersama dengan masih tetap dengan Pak Emrus Sihombing dan juga ada Mas Emerson Yunto dari Indonesia Corruption Watch. Terima kasih Mas Emerson sudah datang. Saya ke Pak Emrus dulu, kursi Anda belum panas kan? Saya ke Pak Emrus dulu ya. Pak Emrus, Anda melihat kemudian artinya masalah yang bergulir saat ini yang melibatkan anggota DPR. Berarti anggota DPR kita itu makelar ya Pak ya? Oleh karena itulah, karena kalau sepanjang politik itu dengan menerapkan politik transaksional, sepanjang itu DPR akan berperan sebagai maklar. Tapi kan pasti banyak celahnya ini Pak. Ini cuma satu dari sekian banyak kan Pak? Saya kira iya. Kenapa? Karena kita harus lihat betul bahwa ketika mereka naik pun ke permukaan, proses politiknya juga tidak berproses dengan dari bawah ke atas. Bahkan ada tokoh-tokoh itu bisa-bisa tiba-tiba melejit. Dan kedua, proses pendanaan partai juga tidak transparan. Artinya apa? Bahwa teman-teman yang ada di partai yang mungkin bisa jadi di DPR sana juga akan dipengaruhi oleh sejauh mana kontribusi yang diberikan dalam bentuk finance kepada partai akan mendudukkan posisi tersebut di struktur partai yang lebih tinggi atau di posisi yang terpilih di daerah dapil yang memang basis massa daripada. Berarti lagi-lagi partai politik ini ya. Jadi persoalannya adalah kalau kita bicara di DPR, akarnya itu ada di partai. Sejauh mana partai ini melahirkan suatu pemimpin yang memang untuk bangsa dan negara, tentu transparansi partai dalam konteks keuangan perlu kita dorong. Tapi ini justru jadi mesin pencari uang begitu. Oh iya, iya. Pak Emrus, kalau kita lihat keterlibatan Setia Novanto ini adalah ketua DPR sendiri begitu Pak. Kalau kita Anda juga sudah melihat transkrip tadi, ini seperti menurut Anda sendiri ini seperti lobby-lobby yang biasa dilakukan oleh seorang anggota DPR dalam hal ini Setia Novanto begitu Pak. Artinya mungkin ini sudah berlaku sejak zaman dulu kah atau ini baru terjadi sekarang? Kalau sifatnya lobby-lobby untuk kepentingan politik, artinya mempertemukan kepentingan tidak bertemu dalam suatu sidang, sehingga mereka lobby-lobby untuk mempertemukan, merumuskan suatu undang-undang sah-sah saja. Itu terjadi juga di Amerika. Ketika terjadi deadlock, mereka lobby. Ngopi mereka di situ sehingga ditemukan jalan keluar. Tetapi ketika lobby-lobby itu untuk tujuan tertentu tidak boleh. Apalagi teman-teman di DPR sana itu adalah fungsinya adalah legislasi. Tidak boleh mencampuri urusan yang eksekutif atau pembangunan atau kontrak atau apapun namanya. Jadi kalaupun ada sesuatu mereka harus berhubungan dengan pemerintah. Tidak boleh berhubungan dengan pihak luar yang sifatnya dalam konteks industri, pabrik dan lain-lain. Mereka harus tahu persis bahwa mereka hanya berhubungan dengan pemerintah dalam konteks merumuskan suatu undang-undang. Tetapi DPR ketika mereka itu berlobi dengan pihak-pihak swasta dan lain-lain, saya pikir mereka setelah melakukan disfungsi sebagai DPR. Ketika kalau kita pakai teori sosial, ketika seseorang itu mempunyai status dan peran, ketika orang berperan sesuai dengan statusnya maka terjadi harmonisasi hubungan sosial. Tapi ketika seseorang itu melakukan peran tidak sesuai statusnya, seperti DPR melakukan lobby dalam konteks pihak luar, pihak dalam konteks bisnis atau perusahaan, maka disitulah bahwa kerusakan dari suatu ketatanan negara kita. Baik, saya ke Mas Emerson dulu. Artinya kemudian benar yang dilakukan pemerintah sejauh ini melapor ke MKD? Kalau menurut saya sih kena tanggung. Kena tanggung. Kenapa? Pertanyaannya adalah lapor ke MKD. Kemudian kedua, kenapa tidak lapor ke KPK? Karena kalau lapor ke MKD, kita tuh agak khawatir nantinya akan berputar di situ-situ aja. Dan kemudian kan kita tahu betul bahwa MKD ini nggak beda dengan Badan Kehormatan DPR waktu itu, yang kalau kita sebut sebagai badan kosmetika sebelaka. Karena setiap laporan-pelaporan, karena itu juga kolega mereka kenal baik ya, paling tidak mentok-mentok teguran gitu ya. Di kasus Donald Trump soal penerimaan dan sebagainya hanya teguran. Saya menduganya bahwa kasus ini akan berakhir dengan sangat tidak baik gitu ya. Tidak baik artinya begini, pemeriksaan kemudian pelaporan rekaman yang diperdengarkan barangkali itu pastinya tidak akan menjadikan Setia Novanto sebagai terhukum di Mahkamah Kehormatan Dewan. Tapi secara prosedur sendiri, apakah mungkin karena Setia Novanto ini dalam hal ini adalah seorang anggota DPR dan ketua DPR begitu? Sangat mungkin. Jadi kalau bicara soal ditindaklanjuti betul. Tapi yang kita akan lihat adalah apa sanksinya. Apakah misalnya MKD mau melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut-sebut gitu, disebut-sebut dalam didengarkan dalam rekaman dan sebagainya. Kita punya pengalaman buruk. Bagaimana misalnya kita melaporkan waktu wakil ketua DPR karena kunjungan dia ke lapas Sukamiskin. Yang menarik adalah apa? Kita pelapor tidak pernah diperiksa. Kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk ada putusan dari Badan Kehormatan DPR yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran di situ. Jadi harusnya ini dikonfrontir begitu. Betul, dikonfrontir. Kenapa Anda melakukan pelaporan, kemudian pemeriksaan bukti-bukti dan sebagainya, tidak sama sekali. Baik, kita ada penelpon dulu, kita terima dari Pak Herman di Sulbar.
Pak Herman, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, silakan Pak Herman mau bertanya atau memberikan komentar? Ya, mau berkomentar ya. Silakan. Ya. Kalau bicara soal Pak Setia Novanto disiripkan, dicantumkan namanya, Ya. saya kira saya tidak setuju dengan ini. Saya di sini saya agak berbeda dengan Pak Menteri ya. Saya di sini melihat ada faktor kecemburuan. Kecemburuan siapa yang cemburu, Pak? Faktor kecemburuan. Ya. Iya. Kenapa saya katakan begitu, Mbak? Karena ini kan soal kontrak Freeport ini belum tiba masanya untuk dibahas. Tapi kok malah Pak Menteri kita ini seakan-akan menjadi yang terdepan membela kontrak Freeport ini. Karena bukankah memang Freeport itu harusnya berurusan dengan pemerintah, Pak, bukan dengan orang-orang di luar pemerintah atau calo? Iya, memang begitu, Mbak. Tetapi ini kan belum waktunya membicarakan kontrak Freeport, Mbak. Orang nomor satu di negeri kita, Pak Presiden, Pak Jokowi kita yang terhormat ini, belum ada membicarakan. Tapi ini kan Pak Menteri ini dipertanyakan, kok kenapa sih mengedepankan Freeport ini? Tapi kenapa justru Ketua DPR yang membicarakan ini? Ketua DPR juga tidak ada sangkut pautnya kan dengan pembicaraan masalah kontrak Freeport sendiri di dalam negeri kan, Pak? Itu kalaupun ada begitu, Mbak, kalau ada begitu, itu kan mungkin di luar pemerintahan. Iya. Sementara Pak SBY ini terang-terangan membawa nama menteri berhubungan dengan Freeport. Padahal kan ini belum tiba waktunya, Mbak. Oke, Bapak baca nggak transkripnya? Itu mencatut nama Presiden Joko Widodo, ada nama Presiden di sana dan Presiden tidak pernah mengkonfirmasi apapun yang disampaikan Setia Novanto kepada Freeport. Saya belum pernah lihat itu, Mbak. Nah, Bapak baca Saya dulu. belum pernah baca. Baik, terima kasih Pak Herman sudah bergabung Mbak, bersama kami. Iya. Ya, Saya itu ingin adalah berkomentar soal Pak Menteri. Ya. Halo. Iya, sayang sekali sudah terputus. Yang aneh di sini justru Pak Herman menyalahkan Pak Sudirman Said yang melaporkan. Iya, bukan gitu. Padahal kalau yang mau bicara soal aneh Pak Setia Novanto belum waktunya proses perpanjangan sudah ada lobby tanda kutip disebut-sebut melobi-lobi begitu. Nah, ini Pak Said Didu kalau berharap kemudian masyarakat bisa mengawal, ini ada masyarakat yang seperti ini, pemerintah bagaimana? Artinya Anda melihat pemerintah juga kurang serius karena hanya sampai di MKD saja. Ya, yang sebenarnya nggak bisa dilempar begitu saja dengan pemerintah ya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana partainya Pak Setia Novanto menyikapi soal ini. Ada nggak misalnya mereka melakukan pemeriksaan di internal? Betul nggak Setia Novanto itu melakukan pertemuan-pertemuan dan melakukan proses-proses lobby? Nah, tadi disampaikan oleh bapaknya bahwa jangan-jangan bahwa Setia Novanto punya kontribusi yang cukup signifikan dalam konteks pendanaan partai politik. Makanya partai sendiri tidak melakukan tindakan apapun, tidak berupaya bisa meminta klarifikasi atau menjelaskan. Yang kita lihat kan adalah Pak Setia Novanto nampaknya yang disebut-sebut itu melakukan kunjungan-kunjungan. Terakhir misalnya ke Yusuf Kala. Dan Yusuf Kala menyatakan bahwa betul ada pertemuan antara Setia Novanto dengan misalnya pihak Freeport. Oke. Tapi kemudian pemerintah hanya sampai ke MKD, mungkinkah karena ada beberapa nama yang disebut seperti nama Luhut Panjaitan sehingga pemerintah hanya bisa melemparkan Saya agak khawatir begini, pemerintah kita kan kabinetnya kabinet pelangi. Artinya multi partai dan kemudian partai ini juga ditopang oleh koalisi pendukung partai. Nah, kalau misalnya tanda kutip pemerintah berupaya melaporkan Setia Novanto ke penegak hukum, kita agak khawatir jangan-jangan ada upaya sabotase nih dari pihak-pihak tertentu di luar partai atau koalisi dari pemerintah untuk misalnya mengganggu jalannya pemerintah, misalnya memboikot misalnya RAPBN 2016, kemudian menghambat kerja-kerja misalnya kementerian dengan sejumlah argumentasi-argumentasi yang mungkin tidak jelas gitu ya. Jadi upaya saling menyandera ini barangkali sangat mungkin muncul, makanya mereka tidak berani mengambil tindakan melaporkan ke penegak hukum, tapi cukup diselesaikan lewat MKD dan kemudian barangkali semangat dia itu lebih kepada memberikan efek jerah saja, lo kapok, tapi tidak bicara soal efek jerah penghukuman. Ya, baik Mas Emerson, Pak Emrus, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.